siapkan hatiku. Hai adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabarnya ya? Kakak harap semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Iya, mungkin adik-adik bertanya ya, kapan kita kembali ya beribadah seperti biasa? Ya, mungkin adik-adik sudah tahu ya, sekarang virus corona. Jadi kita tidak dapat beribadah seperti biasanya. Tapi jangan bersedih. Jangan bersedih hati ya. Walaupun kita tidak dapat bertemu, semangat memuji Tuhan. Walaupun di rumah saja. Oke, tapi kita tetap berdoa ya, supaya virus corona ini cepat berlalu. Tadi kita sudah mendengar pujian dari kakak-kakak kita yang cantik-cantik. Kenal tidak sama kakak-kakak tadi? Ya sudah kenal ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa ya. Bagaimana berdoa yang baik? Kita tangannya, tundukkan kepalanya. Kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan dan panjang umur sehingga kami masih boleh memuji, memuliakan dan mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah firman-Mu hari ini supaya menjadi kekuatan dan perisai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang tema khotbah kita hari ini, Yesus memberkati kita, memberkatiku juga, yang terdapat di dalam Alkitab Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ayo adik-adik, ambil Alkitabnya. Mari kita baca bersama-sama ya. Kitabnya
Markus 10 ayat 13 sampai 16. Begini isinya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anaknya, atas mereka ia memberkati mereka. Begitulah isi dari firman kita hari ini. Adik-adik, di sini dikatakan dalam ayat 13, sejumlah orang membawa anak-anak kepada Yesus agar dia diberkati. Mungkin kita masih ingat waktu kita baru lahir, orang tua kita membawa anak-anaknya untuk dibaptis, untuk memohon berkat dari Tuhan untuk anaknya. Atau mungkin ada orang tua kita karena mempunyai rezeki, orang tua kita membuat suatu acara ulang tahun untuk kita, supaya memohon doa anaknya sehat-sehat, panjang umur, dan diberi kepintaran. Ayo adik-adik, pernah nggak dirayakan orang tuanya ulang tahunnya? Pasti pernah ya. Oke, tetapi di ayat ini murid-murid Tuhan Yesus melarang anak-anak kecil untuk diberkati. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus membatasi kekuasaan Allah untuk memberkati anak-anak kecil. Lalu di ayat 14 dikatakan di sini, adik-adik, kita tadi udah baca ayat 14, ya kan? Yesus marah atau tidak ya? Ayo coba perhatikan Alkitabnya adik-adik. Yesus marah atau tidak? Ya, Yesus sangat marah kepada murid-muridnya. Lalu apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Biarkanlah anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya, mungkin Tuhan Yesus selalu memberkati hambanya, umatnya, baik seperti kita dan kamu juga, anak-anak kecil. Iya, di sini kakak menunjukkan ada sebuah tangan. Iya, di sini tangan seperti aku mempunyai dua, ya, satu lagi warna hijau dan satu lagi dan warna merah. Seperti ini. Nanti adik-adik boleh praktekkan ya. Mau baik dalam kertas, baik dalam kain, apa? Kita berbuat contohnya seperti ini. Ya, di sini dibuat Allah adalah adil. Lalu di sebelah kiri kakak, Allah itu kasih. Iya, ya. Tangan Tuhan selalu memberkati kita, dan tangan Tuhan selalu ada terbuka tangannya untuk melindungi dan memberikan kita berkat-berkatnya yang berlimpah. Allah itu adalah adil, dan Allah itu ada juga kasih. Maka Allah itu adalah adil dan kasih. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anaknya seperti dia mengasihi orang yang berdosa. Iya, mungkin kita bertanya, loh kenapa Tuhan dibilang adil? Loh kenapa Tuhan dikatakan kasih? Karena dia tidak pilih-pilih kasih. Dia adil kepada hambanya, baik itu orang berdosa
tidak berdosa. Ya, semua kasih sayangnya tetap sama. Ya, lalu adik-adik bisa kita buat seperti ini. Nah, tangan Tuhan yang memberkati seperti ini. Ya, seperti ini boleh dipraktekkan di rumah ya. Ambil kertas jeruk, lalu bentuk tanganmu, lalu isilah berkat-berkat apa saja yang sudah Tuhan berikan kepada kamu. Ya, boleh dipraktekkan nanti di rumah ya. Nah, lalu berkat-berkat apa kira-kira ya yang pernah kamu rasakan? Contohnya kakak buat di sini. Tuhan memberi kesehatan dan rezeki pada keluarga kita. Lalu Tuhan menjagai saya pagi, siang, sore dan malam. Lalu Tuhan memberikan kepada saya orang tua yang baik. Ya, seperti ini Tuhan Yesus selalu memberkati. Bagaimana tangan yang memberkati? Ya, seperti ini boleh kita buat ya. Mungkin nanti kita boleh dibuat di rumah. Contoh seperti ini. Ayo, berkat-berkat apa aja yang sudah kamu terima dari Tuhan Yesus? Boleh dicatat di sini ya. Ya, sudah ya. Lalu mungkin banyak ya. Mungkin banyak berkat yang sudah kita terima selama ini. Baik itu kesehatan, panjang umur, rezeki, orang tua yang baik, dan kasih yang banyak lagi ya. Lalu apa pesan Yesus di ayat kita ini? Ya, ada 2 pesan Yesus yang harus kita ingat. Ya, dari ayat 13 sampai ke ayat 16, ini pesan Yesus. Anak-anak kecil, 1. Anak-anak kecil mewakili orang yang rendah, yang miskin, polos, dan kurang bijaksana. Apa artinya ya maksudnya? Maksudnya di sini semua orang boleh datang kepada Yesus, jangan dihalang-halangi. Contohnya, temanmu mau pergi ke sekolah minggu, lalu kamu bilang, "Hai, Budi, tak usah kamu sekolah minggu, lebih bagus kita main game saja." Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Ya, jangan menghalang-halangi orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Ya, semua orang boleh datang kepada Yesus, jangan dihalangi. Sudah? Yang kedua, sikap para murid. Para murid, ingat tidak? Murid-murid Tuhan Yesus, pasti ingat ya. 12 murid Tuhan Yesus. Sikap para murid Yesus, mereka menghalang-halangi anak-anak kecil datang, menunjukkan sikap para murid yang tidak bergantung kepada Tuhan. Mereka bergantung pada pemahaman mereka sendiri. Artinya, tetap kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Tetap kita mengandalkan Tuhan Yesus. Baik kita mau ketika ujian, ketika kita mendapat masalah, ketika kita nilai anjlok, tetap mintalah kepada Tuhan petunjuknya. Setelah itu, bagaimana mungkin ya? Apa mungkin Tuhan itu sangat mengasihi orang-orang yang berdosa, sementara saya berdosa, mempunyai banyak kesalahan? Ya, justru Tuhan datang bagi orang-orang yang berdosa. Jadi kita jangan merasa aku adalah orang yang paling berdosa, aku adalah yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Jangan berkecil hati. Tuhan merangkul anak-anaknya, baik yang berdosa, baik yang mempunyai kesalahan kepada orang tua, suka melawan, jangan berkecil hati. Tetap mohon pengampunan dari Tuhan supaya kita diampuni Tuhan. Ya, miskin, tidak mandiri, untuk memberkati, membebaskan mereka dari kepolosan dan kurang bijaksana, itulah tujuan Tuhan untuk membenarkannya. Jadi anak sekolah minggu adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Ya, Tuhan Yesus
menyambut kita sebagai pemilik kerajaan Allah. Ayo, kakak di sini punya gambar, ya. Kakak di sini mempunyai gambar. Nah, ini dia. Ya, Yesus memeluk anak kecil. Yesus memeluk anak kecil. Ya, sudah lihat kan bagaimana betapa sayangnya Tuhan Yesus terhadap kita. Jadi jangan berkecil hati jika kita mempunyai kesalahan atau banyak dosa yang telah kita berbuat. Mohon ampun kepada Tuhan. Iya. Setelah itu bagaimana? Bagaimana kita harus bersyukur, bersukacita atas kasih Tuhan yang besar itu? Ya, kita mempersiapkan diri untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, tetaplah kita bersyukur dalam segala hal. Baik itu berkelebihan, kekurangan, atau keluarga kita atau bagaimana, ya tetap doa kita kepada Tuhan adalah yang terbaik. Ya, semuanya jangan berkecil hati, tetap bersyukur. Walaupun virus corona, tetap bersyukur. Ya, oke, tetap semangat ya. Jangan banyak keluar-keluar atau karena virus corona ini, tetap jaga kesehatan. Ya, biar tetap semangat memuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang selalu mengingatkan kami supaya kiranya Engkau selalu memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Ajari kami untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, jagai kami, lindungi kami selalu dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan jangan lupa ya, kita kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun di rumah, tetap semangat adik-adik kesayangan kami. Shalom.